Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Miratun Soleha dari semester 5A Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan memberikan tutorial uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multikolenialitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, di sini sekarang saya juga akan memberikan pada akhir video, pada akhir tutorial, di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara mengobati uji-uji tersebut, yang dimana di sana saya akan memberikan penjelasan menggunakan transformasi data. Nah, inilah videonya. Nah, nih langsung aja kita ke tutorial pertama, yang dimana kita akan mencari uji multikolenialitas, uji asumsi klasik multikolenialitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, bisa dilihat di sini ada data-data, yaitu ada 100 sampel, yang dimana di sini Y adalah keputusan pembelian, X1 adalah harga, X2 adalah citra merek, dan X3 ada hidup hedonis. Nah, di sini kita langsung ke aplikasi SPSS ini menggunakan versi SPSS 20. Nah, di sini kita ke variable view. Nah, di sini ada name, yang pertama kita taruh Y, terus selanjutnya di sini ada X1, selanjutnya ada X2, dan yang terakhir kita menggunakan X3. Nah, di sini di type-nya ada numerik, di white-nya ada 8, di desimalnya ada 2, di sini labelnya kita taruh Y adalah keputusan pembelian. Terus di X1-nya ada harga, X2-nya ada citra merek, dan di X3-nya ada hidup hedonis. Nah, terus selanjutnya di sini ada di measure, kita tulis adanya scale. Di sini juga pakai scale, di sini scale, di sini juga scale. Nah, oke, kalau seperti ini sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini Y1, X1, X2, dan X3. Kita akan mengisinya dengan menggunakan data yang tadi. Nah, ini yang pertama itu kita menggunakan Y dulu terlebih dahulu. Karena ini nggak urut, jadinya kita taruh Y dulu. Nah, ini menggunakan 100 sampel. Kita copy. Langsung saja kita paste di sini. Oke, kita copy. Selanjutnya X1, X2, dan X3. Ambil di sini X1. Copy semuanya. Nah, sini kita copy. Oke, kita pindah lagi ke data SPSS. Kita control paste. Nah, di sini udah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode tolerance, yang dimana pertama kita akan ke menu analyze. Setelah menu analyze, di sini ada yang namanya regression. Setelah ada regression, kita pilih linear, lalu kita klik. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini dependent kosong, kita reset dulu. Nah, di sini ada dependent sama ada independence. Nah, dependence kita menggunakan keputusan pembelian atau Y, kita taruh di sini. Setelah itu ada harga, citra merek, sama hidup hedonis, kita taruh ke kolom independence. Nah, setelah itu kita klik statistik. Setelah itu kita, kalau misalkan kita nih mau yang lengkap banget, kita bisa ini kita bisa centang semuanya, dan kita akan mencentang case-wise diagnostics. Nah, di sini setelah itu kita klik continue. Setelah continue itu kita klik OK.
akan muncul data seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakan metode tolerance, maka di sini kita akan fokus ke koefisien. Mana koefisien? Koefisien. Nah, ini dia. Koefisien. Ini, yang ini. Ke model. Kita langsung saja copy ke sini, kita copy, langsung kita taruh di Word. Nah, ini dia Word. Kita kontrol ini dulu ya supaya bisa. Nah, di sini kita kontrol V. Nah, seperti ini. Ntar kita ke tolerance-nya dulu. Kita cek. Nah, di sini ini kita fokus ke tolerance, ke nilai tolerance-nya aja. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini. Nah, di sini ketika kita menggunakan nilai tolerance yang dimana jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka itu tidak akan ada masalah multikoleniaritas. Nah, sebaliknya ketika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, maka akan terjadi masalah multikoleniaritas. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari tolerance. Kita kembali ke SPSS di sini. Oh, benar, kita kembali ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini nilai toleransinya itu ada 0,864. Ini untuk X1. Ini untuk X1. Terus untuk X2-nya itu ada 0,837. Ini untuk X2, dan yang X3-nya itu ada 0,966 untuk X3. Nah, kita lihat di penjelasannya itu di sini. Nah, di sini nilai toleran X1-nya adalah 0,864, toleransi X2-nya adalah 0,837, dan toleransi X3-nya adalah 0,966. Di sini semuanya itu lebih besar dari 0,10, sehingga ini tidak ada masalah multikoleniaritas. Nah, di sini multikoleniaritasnya sudah ditemuin ya. Ini udah ditemuin, jadinya semuanya tidak ada masalah multikoleniaritas. Nah, jadinya karena tidak ada masalah multikoleniaritas, pengobatannya tidak diperlukan. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini, ke uji autokorelasi. Nah, setelah itu kita ke uji autokorelasi ya. Oke guys, selanjutnya sekarang kita akan ke tahap kedua, yaitu uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, di sini karena kita sudah yang tadi di multikoleniaritas, kita juga akan menggunakan data yang sama. Di sini variabel view-nya sudah terisi, data view-nya juga sudah terisi. Nah, sekarang kita lanjut saja ke uji autokorelasi, yang dimana kita di sini akan menggunakan metode run test. Nah, di sini kita lihat dulu metode run test itu apa sih? Metode run test. Nah, di sini kita lihat. Bisa lihat. Nah, di sini yang dimana uji run test ini, yang pertama, jika nilai asim signification to-tailed-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Nah, sedangkan jika nilai asim signifikannya itu to-tailed lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba data yang ini, yang dimana sekarang kita lanjut ke di sini. Nah, yang pertama kita akan memilih menu analyze. Setelah memilih menu analyze, kita ke regression, kemudian klik linear.
Nah, setelah itu, karena ini sudah ada, kita reset dulu ya. Nah, kita reset dulu ke adanya keputusan pembelian. Ini ada dependent, yang dimana di sini kita akan mencari res satunya, residual satunya. Nah, yang pertama di sini ada harga, citra merek, dan hidup hedonis. Kita taruh ke kolom independence. Setelah itu kita akan mengklik menu save di sini. Nah, di sini ada di residualnya itu ada unstandarized karena kita akan mencari res satunya. Nah, kemudian kita langsung klik continue. Setelah kita klik continue, kita akan klik OK. Nah, muncullah seperti ini, tapi kita akan mengabaikannya. Kita akan klik minimize. Nah, ini di sini akan muncul nilai res 1. Nah, di sini karena kita akan mencari menggunakan metode run test. Nah, di sini kita akan kembali klik ke menu analyze. Setelah itu kita klik non parametric test. Setelah ke non parametric test, kita ke legacy dialogs. Nah, di sini di legacy dialogs ini ada yang namakannya ada runs. Kita klik runs ini. Setelah ini, nah muncullah kolom seperti ini. Nah, di sini kan di tes variable list ini itu kosong. Nah, di sini kita akan klik unstandarized. Kita menggunakan unstandarized residual res 1. Nah, di sini kita taruh ke tes variable list. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita langsung klik OK. Nah, ini run test ini kita kita fokus ke run test. Nah, di sini kita copy dulu ya. Kita copy paste dia ke sini dulu. Nah, di sini setelah itu kita copy paste ke sini. Nah, sebentar, ini dulu. Nah, ini kita copy karena tadi belum di copy, langsung kita copy paste. Oke, sebelum ini kita copy paste seperti ini run test. Nah, kita kembali ke run test. Ntar dulu seperti ini. Nah, kita lihat kita ke fokus, kita copy paste ini dulu. Kita Ctrl C, selanjutnya kita kembali ke sini. Ctrl P. Nah, sini. Nah, kita lihat di sini adanya di essence signification to tilde ini terdapat 0,70. Nah, yang dimana jika nilai essence signification to tilde lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Nah, sedangkan jika nilai essence signification to tilde lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini kita lihat di sini 0,070 ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini kita perbesar ya, seperti ini lebih besar, maka kesimpulannya itu adalah maka kesimpulannya itu adalah tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke, seperti ini. Jadinya di sini tidak terdapat gejala autokorelasi, kesimpulannya itu. Nah, jadinya karena tidak ada gejala atau masalah autokorelasi, maka tidak ada namanya penyembuhan di SPSS autokorelasi ini.
Nah, oke, selanjutnya yang dimana yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yang dimana di sini saya akan menggunakan uji Gleiser, yang dimana di sini uji Gleisernya itu memiliki kriteria-kriteria. Yang pertama, apabila nilai signifikasi lebih besar dari alfa 5% atau 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya apabila nilai signifikasi lebih besar dari alfa 5% atau 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini kita langsung saja ke data SPSS. Nah, di sini kita langsung saja ke menu Analyze. Nah, karena di sini kita langsung ke menu Analyze, kita akan mencari residual satunya dulu ya. Res satunya dulu, kita ke Regression. Kemudian setelah Regression ke Linear. Setelah itu di sini kita reset dulu ya. Kita reset dulu. Di sini kita akan menggunakan keputusan pembelian di kolom dependent, dan harga, citra merek, dan hidup hedonis itu ke kolom independence. Nah, di sini kita langsung ke save. Di sini kita ke save-nya, kita centang unstandarized-nya. Di sini kita pilih continue. Kita lihat dulu di statistik model fit-nya udah ada ya. Kita langsung saja kita di sini cancel. Langsung kita klik OK. Nah, di sini ini kita abaiin dulu. Nah, di sini ada res 1. Setelah itu di sini kita akan mencari yang namanya ABS res, yang dimana di sini kita klik menu transform. Setelah menu transform adanya compute variable, kita klik saja seperti ini. Nah, di sini saya sudah di sini kita reset dulu ya. Nah, di sini di target variable kita akan menggunakan ABS res. Nah, di sini ABS res, kemudian di sini kita akan di function groupnya itu kita klik all. Nah, di function and special variables-nya itu kita klik ABS. Ini kita klik 2 kali. Nah, akan muncul di numeric expression seperti ini. Nah, di sini ada tanda tanya, maka tanda tanya ini akan kita gunakan yaitu unstandarized residual atau res 1. Kita klik 2 kali di sini. Nah, setelah seperti ini di numeric expression, maka kita selanjutnya akan klik OK. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, kita lihat di sini adanya, kita abaikan saja, di sini adanya ABS res. Nah, selanjutnya ketika kita akan mencari dengan menggunakan mode uji Gleiser, kita langsung ke menu Analyze. Kita kembali ke Regression terus linear seperti ini. Nah, ini di kolom dependent ini kita bakal ganti dengan ABS res seperti ini. Kita akan ganti dengan ABS res seperti ini. Nah, selanjutnya itu setelah kita ganti dengan ini, kita akan melihat kita akan klik kolom save. Nah, di sini kita akan hilangkan semua centang yang ada di save. Nah, selanjutnya kita ke statistik, kita akan centang model fit. Di sini udah dicentang, sama di estimates ini sudah dicentang. Nah, selanjutnya kita akan klik continue. Setelah ini kita akan klik OK. Nah, inilah yang kita cari. Kita besarin dan kita akan fokus ke kolom ini, kita ke kolom koefisien. Nah, seperti ini. Kita copy dulu ya. Kita copy, kita taruh di Word. Nah, ini Word. Ini kita Ctrl A, kita hapus dulu. Di sini kita Ctrl V. Nah, di sini kita akan
akan melihat pada kolom signification-nya nih. Nah, kita lihat dulu apa sih kriteria-kriterianya itu. Nah, kita langsung copy paste aja di sini. Copy paste. Copy, kita copy dulu ya. Kita langsung ke sini. Ctrl P. Nah, kita akan mencari kesimpulannya. Nah, di sini kita taruh di sini aja ya. Nah, di sini apabila nilai signifikasinya ini lebih besar dari alfa 5% atau bisa kita sebut dengan 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikasi lebih besar dari alfa 5% atau 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat di sini X1-nya itu 0,352. Ini lebih besar dari 352, ini lebih besar dari alfa dari 0,05. Terus X2-nya yaitu 0,136 lebih besar dari 0,05. Terus selanjutnya itu adalah X3-nya 0,881 lebih besar dari 0,05. Maka terdapat kesimpulan di sini karena nilai dari X1, nilai signifikan X1 atau harga yaitu 0,352 dan X2 atau citra merek sebesar 0,136 dan X3 hidup hedonis sebesar 0,881 ini lebih besar dari alfa atau 0,05, maka kesimpulannya itu adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi semuanya itu tidak jadi heteroskedastisitas, maka tidak ada penyembuhan dalam uji heteroskedastisitas ini. Selanjutnya kita beralih ke yang terakhir. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir yaitu uji asumsi klasik, uji normalitas. Nah, di sini kita langsung saja ke uji normalitas. Yang pertama ini kita lihat dulu data di aplikasi SPSS. Selanjutnya kita mulai dari menu analyze, terus ke regression, terus kita klik linear. Nah, ini kita reset dulu. Di kolom dependent kita taruh keputusan pembelian. Setelah itu di kolom independence kita taruh harga, citra merek, dan hidup hedonis. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita ke statistik. Ini udah continue. Setelah itu kita ke save. Nah, di save kita akan centang di residual yaitu unstandarized. Selanjutnya kita klik continue, lalu OK untuk mendapatkan data res 1. Nah, seperti ini, tapi kita abaikan yang ini. Nah, seperti ini, res 1. Selanjutnya kita akan untuk mencari kalau kita mencari uji normalitas, mencari kurtosis dan squamous dan kurtosis, itu kita akan klik analyze.
Lalu selanjutnya itu di deskriptif statistik, selanjutnya klik deskriptif seperti ini. Klik. Nah, di sini variabel, di sini itu kosong. Kita akan mengisinya dengan unstandarized residual atau res1. Nah, di sini seperti ini. Lalu kita klik option. Nah, di sini karena sudah seperti ini kita di kurtosisnya kita centang, di skewness-nya juga kita centang. Di sini continue. Setelah continue kita klik OK. Nah, inilah yang kita cari. Nah, ini di paling bawah yaitu deskriptif statistik. Nah, seperti ini. Karena di sini ada nilai skewness sama kurtosis. Nah, di skewness di sini memiliki ada statistik dan standar error. Kemudian di kurtosis juga memiliki statistik dan standar error. Nah, di sini kita copy aja. Kita copy, kita taruh di sini. Ini kita hapus dulu biar jelas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan fokus ke skewness dan kurtosis untuk apakah ini uji normalitas ini tidak ada masalah atau memiliki masalah. Nah, selanjutnya kita lihat seperti ini. Kita lihat filenya dulu ya. Nah, di sini ketika dia skewness dan kurtosis, yang dimana apabila nilai itu berdistribusi secara normal, maka hasil dari ini tidak kurang dari min 1,96 sampai 1,96, positif 1,96 ya. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini seperti ini. Kriteria dari uji skewness dan kurtosis ini pada uji normalitas yang dimana data berdistribusi secara normal jika nilai rasio skewness dan kurtosis berada di antara min 1,96 sampai plus 1,96. Nah, langsung saja kita ke kesimpulannya ya. Nah, di sini kita akan mencari satu-satu yang dimana di sini kita akan membagi skewness statistik dibagi dengan skewness standar error. Nah, kita langsung saja menggunakan ini. Nah, ini kita langsung saja menggunakan ini kita abaikan saja lah ya. Nah, kita kontrol new aja. Nah, di sini kita akan kontrol new, terus itu kita akan kontrol P. Nah, di sini kita sudah menemukan data. Nah, oke, di sini skewness dulu ya, skewness. Nah, skewness sama dengan skewness statistik dibagi dengan skewness standar error. Nah, inilah dia hasilnya. Selanjutnya itu ada kurtosis. Nah, sama dengan ini juga kita bagi dengan standar error kurtosis. Nah, 1,03238. Nah, karena ini adalah berada di min 1,96 seperti ini. Karena ini berada di kriterianya itu min 1,96 dan ini juga berada di kriteria min 1,96 sampai dengan 1,96, maka kesimpulannya itu adalah pada nilai skewness yaitu sebesar min 0,321 dan nilai kurtosis sebesar 1,032 itu berada pada nilai min
1,96 sampai 1,96 sehingga data ini berdistribusi secara normal. Seperti itulah kesimpulannya. Ini berdistribusi secara normal. Berdistribusi secara normal. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, inilah teman-teman penjelasan dari saya, yaitu yang dimana ini adalah macam-macam dari uji asumsi klasik, yang dimana adanya multikolenialitas, adanya autokorelasi, adanya heteroskedastisitas, dan yang terakhir tadi yaitu adalah adanya uji normalitas. Nah, sekarang karena di sini dari semua penjelasan saya dari uji asumsi klasik ini tidak memiliki masalah di sini. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana sih cara kita itu cara mengobati ketika ada suatu masalah di dalam uji asumsi klasik itu. Misal di sana ada masalah yaitu pada uji normalitas, multikolenialitas, heteroskedastisitas atau autokorelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati masalah-masalah tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagikan mau share bagaimana sih cara penyembuhan dalam uji asumsi klasik itu. Nah, yang pertama itu pada uji asumsi klasik, uji multikolenialitas. Nah, di sini sebenarnya pada data saya pada uji multikolenialitas yang saya buat tadi itu tidak memiliki masalah atau tidak memiliki gejala. Tetapi di sini saya akan membagikan bagaimana sih caranya untuk dalam penyembuhan. Ini kita akan menggunakan transformasi data yang dimana, nah di sini yang pertama uji multikolenialitas itu merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Yang kedua itu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau terjadi gejala multikolenialitas seperti saya tadi tidak memiliki gejala multikolenialitas. Yang ketiga itu adalah apabila terjadi gejala atau masalah dalam multikolenialitas, yaitu dengan melakukan transformasi data. Yang keempat, transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji prasyarat. Nah, setelah itu, uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam regresi linear berganda adalah uji multikolenialitas. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana sih caranya, yaitu yang pertama di sini kita akan klik analyze. Nah, di sini ada di sini saya akan memberikan compute transform, menu transform yaitu compute variable. Nah, di sini akan muncullah yang dinamakan dengan kotak dialog. Nah, di sini kita reset aja. Di sini saya akan menggunakan apa sih namanya? Nah, di sini saya akan menamakan pada target variabel itu ya dinamakan SQRT-X1. Nah, di sini SQRT-X1. Nah, di sini yang dimana pada function group ini kita akan mengklik arithmetic dan setelah itu kita akan mencari SQRT. Nah, seperti ini. SQRT ini kita tekan 2 kali. Nah, setelah ini kita akan menaruh X1 di sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini kita abaikan saja. Ini seperti ini, SQRT X1.
Nah, selanjutnya kita ke SQRT X2. Kita kembali ke transform compute variable. Nah, ini kita hapus saja, kita reset. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan SQRT X2. Nah, di sini SQRT X2 selanjutnya kita pakai arithmetic. Selanjutnya di sini kita tekan SQRT. Nah, di sini SQRT. Selanjutnya kita tekan X2. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini kita abaikan dulu. Nah, seperti ini kita kembali lagi ke SQRT X3. Kita klik transform compute variable SQRT X3. Di sini X3. Di sini juga kita menggunakan X3. Kita menggunakan X3. Ini benar sudah. Kita klik OK. Nah, seperti ini sudah. Sedangkan sekarang kita akan menggunakan SQRT Y. Lagi ke transform compute variable. Nah, di sini Y SQRT Y. Nah, di sini seperti ini kita menggunakan Y. Nah, di sini kita pakai Y. Ini benar, kita klik OK. Nah, ini SQRT Y. Nah, selanjutnya itu kita klik menu analyze. Selanjutnya itu ke regression, terus kita klik linear. Nah, seperti ini kita reset dulu. Nah, di sini kita pada kolom dependent kita taruh SQRT Y. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada kolom independence kita akan naruh SQRT X1, SQRT X2, SQRT X3 di kolom independence. Nah, kita klik statistik. Kita hilangkan model fit sama estimate dan kita akan centang collinearity diagnostics. Nah, selanjutnya kita ke continue dan kita akan klik OK. Nah, inilah yang dinamakan dengan penyembuhan gejala multicollinearitas. Nah, seperti ini ada tolerance, ada VIP, di sini ada PIV, di sini seperti inilah. Nah, itu adalah penyembuhan dari gejala multicollinearitas. Kurang lebih seperti ini adalah jalannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menyembuhkan gejala autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Nah, oke, selanjutnya kita ke cara mengobati uji heteroskedastisitas. Nah, di sini cara kita mengobatinya itu dengan menggunakan transformasi data, yang dimana transformasi data ini adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi data prasyarat atau yaitu uji asumsi klasik sebelum masuk ke analisis regresi. Seperti tadi ya. Nah, di sini salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah uji heteroskedastisitas. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita mengobati uji heteroskedastisitas apabila memiliki gejala ataupun masalah. Dan yang selanjutnya itu kita akan menguji heteroskedastisitas yang memiliki beberapa metode. Namun yang sering digunakan ini yaitu metode Gleiser, seperti yang saya gunakan yang tadi, yang dimana saya menggunakan metode Gleiser untuk mencari uji heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya di sini yaitu uji Gleiser ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Nah, selanjutnya itu di sini apabila menjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas
di sini yang kelima, maaf, yang kelima itu apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Nah, di sini maka kita dianjurkan melakukan metode penyembuhan, yaitu menggunakan transformasi data pada salah satu atau semua variabel data yang kita gunakan. Nah, itu di sini cara penyembuhan dalam uji heteroskedastisitas. Nah, di sini karena saya tidak memiliki masalah atau gejala uji heteroskedastisitas, maka saya akan hanya menyebutkan bagaimana cara penyembuhan. Nah, selanjutnya kita akan ke bagaimana cara penyembuhan uji autokorelasi. Nah, di sini kita clear dulu ya. Nah, di sini cara cepat dalam dalam menyembuhkan uji autokorelasi, karena saya di sini tidak ada gejala atau masalah autokorelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita dalam penyembuhan uji autokorelasi tersebut. Nah, di sini kita bisa memindahkan, bukan menghapus atau bukan mengganti, tapi kita hanya memindahkan yang kecil diapit dengan nilai yang besar diapit dengan nilai yang kecil. Nah, di sini seperti kita lihat di sini kan mana ya? Nah, di sini kan 1,14 ini kan kecil. Nah, ini diapit, ntar kita ganti dia diapit. Nah, di sini kita ganti di sini ya. Ini kita ganti dengan ini 1,4. Nah, kita juga ganti di sini. Seperti ini, mana ya dia yang paling kecil. Nah, ini kita mana 1, nah ini kita giniin dulu. Ini kita copy dulu, kita cut dulu, kita cut karena kita mau pindah ke bukan, kita Ctrl Z dulu. Ini kita taruh ke sini, kita ganti, kita copy ya, kita ganti ke sini dulu, kita copy, kita paste. Nah, seperti ini, kita paste dulu. Terus pada ini 4, bukan, mana dia yang besar, ini pada, nah di sini 5,0 kita copy dulu, ini di 70, kita paste. Astaga, di sini kita paste dulu di sini. Oke, kita paste dulu. Nah, kita akan memindahkan ini 5,0 saja. 5,0 kita pindahkan, ini kita copy. Ini 5,00, di sini juga 5,00, di sini juga 5,00, di sini juga 5,00. Nah, di sini itu diapiti oleh yang lebih besar. Nah, yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini kita kembali ke yang tadi 5,00. Nah, di sini kita paste aja di sini ya.
kita paste. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan cara. Nah, seperti ini. Ini varian ini biar kita hapus dulu. Saya delete. Di sini kita delete. Di sini juga kita delete. Di sini juga kita delete karena tadi kita menggunakan sementara saja. Nah, seperti inilah cara kita mencari atau cara mengobati uji autokorelasi, yaitu dengan cara mengubah atau mengganti nilai yang kecil yang diapiti oleh nilai yang besar, dan nilai yang besar diapiti oleh nilai yang kecil, seperti itu. Nah, itulah video tutorial dari saya yang dimana saya menjelaskan bagaimana cara mencari uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu adanya uji multikolinearitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga adanya uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adanya uji normalitas. Nah, di sini saya juga pada akhir itu menjelaskan bagaimana cara mengatasi gejala-gejala atau masalah uji asumsi klasik tersebut. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.